Presiden Joko Widodo meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyokong program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menginginkan agar transisi pemerintahan dari dirinya ke Prabowo berjalan efektif. Bahkan, Jokowi mengatakan jika diperlukan regulasi dan perumusan kebijakan utamanya untuk program unggulan presiden terpilih, maka para menteri di kabinetnya harus segera mengeksekusinya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih. Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Meski Prabowo tak membentuk tim transisi, Presiden Jokowi mengakomodasi banyak kepentingan Prabowo di ujung pemerintahannya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus lalu untuk menjalankan program makan bergizi gratis yang merupakan kampanye Prabowo Gibran dalam pemilihan Presiden 2024. Lantas, apakah ini merupakan karpet merah Jokowi untuk Prabowo meneruskan pemerintahan berkelanjutan? Lalu akankah Jokowi menerima peluang menjadi Watimpres dan mendampingi Prabowo hingga tuntas menjadi presiden? Tim TV One mengabarkan. Ya, Jokowi Prabowo terlihat nyaman. Transisi aman inikah kesan yang ingin ditampilkankah di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, kemudian juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, untuk membahasnya kami sudah menghadirkan para narasumber yang mungkin bisa membaca apa sih makna pesan dari Presiden Joko Widodo ini kepada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sudah ada Bang Emmanuel Ebenezer yang dari dulu sebagai relawan Jokowi, sekarang relawan Prabowo juga. Bang Noel, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga Mas Khoirul Umam, pengamat politik kita. Mas Umam, sehat? Malam, sehat. Malam, Mas Umam. Dan juga siap, nanti malam. bergabung bersama kita ada juru bicara Prabowo, Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken. Selamat malam, Bang Noel, Mas Umam. Ya. Dan nanti juga akan bergabung dari PDIP ada Bang Nur Sirwan yang kita masih tunggu kebersamaannya di sini. Bang Noel, ini kalau melihat pesannya Pak Jokowi di rapat kabinet paripurna terakhir kemarin Jumat, pesannya banyak banget loh untuk menteri-menterinya ini untuk betul-betul mengakomodir, mempersiapkan pemerintahan dari Pak Prabowo nanti ke depannya. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Kan pasti Bang Noel dari dulu yang sudah sebagai relawan Jokowi, sekarang jadi relawan Prabowo, tahulah, pasti lebih tahu bagaimana karakter kepribadiannya dari dua orang ini. Ya, pertama Jokowi punya rasa trust ya, trust plus terhadap Pak Prabowo. Ini saya rasa baru dalam sejarah Republik ini seorang mantan presiden begitu lugas menyampaikan dukung. Biasanya kan kalau nggak bermusuhan, diem-dieman. Dan kita punya tradisi itu dan tradisi itu tidak baik. Dan ada tradisi yang menurut saya, menurut pandangan kita, ini adalah tradisi baru yang dipelopori oleh Pak Jokowi. Gitu. Dia coba mengajak para pendukungnya, kabinetnya, nanti mantan-mantan dia dulu. Ini kan nggak jauh-jauh nih. Pemerintahan Pak Prabowo nanti pasti banyak juga orang-orang yang dulu pernah di pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Gitu. Dan itu udah pasti lah ya, bisa kita analisa. Oke. Dan jelas sekali pesannya bahwa pemerintahannya harus didukung. Karena ada program-program yang menjadi program prioritas Pak Prabowo, apalagi di kampanye soal makan bergizi gratis. Itu akan menjadi program unggulan. Nah, semoga nanti ke depan program ini bisa berjalan dengan baik, apalagi tadi Pak Jokowi bilang kalau seandainya harus ada yang dirubah. Kemudian kalau harus ada yang dijalankan dan sebagainya, ya jalankan.
biar program ini, pemerintahan Pak Prabowo ini biar berjalan dengan cepat. Jangan ada diganggu-ganggu lah, karena kita mau dalam menghadapi 2045 ini Indonesia unggul itu benar-benar bisa terwujud ya. Dan kita tidak mau pemerintahan Prabowo Gibran ini malah diganjal dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu substansial gitu loh. Dan kita mau bicara ke depan itu bicara tentang basisnya kinerja dan kerja. Makanya ya semoga aja ini menjadi ekspektasi kita lah sebagai anak bangsa, punya pemerintahan yang bisa berjalan dengan cepat gitu. Dan ini menurut saya pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang bisa diandalkan oleh rakyat. Walaupun kita lihat ini kan belum bisa mengambil sebuah kesimpulan kita ya, seperti apa pemerintahan ke depan ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa Prabowo Gibran ini sosok pemimpin yang bisa diandalkan lah buat kerja-kerja kebangsaan dan menuju 2045. Oke, itu dari point of view Presiden Joko Widodo. Kalau dari point of view-nya Pak Prabowo, Bang Daniel, ini perintahnya tidak hanya jelas, tapi detail. Kalau dari Presiden Jokowi tadi, kalau Bang Noel membacanya ini adalah wujud trust, percaya begitu dengan pemerintahan yang baru. Kalau dari sisi Pak Prabowo melihat sikap, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi ini apa maknanya? Iya, kan memang sejak awal Pak Prabowo sudah menyampaikan secara terbuka bahwasannya salah satu visi utama Pak Prabowo itu adalah melanjutkan pemerintahan dan program Pak Joko Widodo. Dalam pemaknaan yang lebih spesifik, beliau sering menyebutkan melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan. Tentu semua kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan itu harus dilanjutkan. Kalau ada yang kurang tentu harus diperbaiki, kemudian harus disempurnakan. Nah, dalam komitmen visi seperti itu, Pak Prabowo ternyata mendapat, tadi istilah Bang Noel bagus sekali, trust dari Pak Jokowi. Nah, trust itu ditunjukkan dengan sikap Pak Jokowi yang memberikan tadi istilah naratornya Kompas, TV One itu adalah karpet merah. Dan faktanya memang Pak Jokowi membantu mempersiapkan pemerintahan Pak Prabowo nanti, dan fasilitasi terhadap itu dilakukan Pak Jokowi dengan maksimal. Dan ini menjadi best practice sebenarnya Mbak Ken bagi pemerintahan-pemerintahan di masa yang akan datang, di mana ada transisi, peralihan pemerintahan, peralihan kepemimpinan yang dilakukan dengan sangat smooth, dengan sangat baik, saling dukung. Bahkan pemerintahan yang akan digantikan itu memfasilitasi sampai dengan sangat detail agar pemerintahan berikutnya, dalam hal ini Pak Prabowo, itu ketika sudah dilantik itu sudah siap dengan semua agenda yang akan dibawa di 5 tahun ke depan, sehingga tidak memulai dari awal, atau sering kita sebut sebagai selama ini kan kita mengenal istilah cancel culture, seolah-olah kalau yang berasal dari pemerintahan sebelumnya itu harus dinegasikan, dinolkan, dan mulai baru lagi. Nah, dalam konteks Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ada kesinambungan, keberlanjutan yang konsisten akan terjadi. Ada perbaikan ya pasti, ada penyempurnaan dengan program-program yang akan jauh lebih baik ke depan. Jadi bagi Pak Prabowo ini adalah trust dari Pak Jokowi, bagi Pak Jokowi ini adalah komitmen keberlanjutan yang sangat positif. Kira-kira begitu Mbak Ken. Nampaknya feedbacknya nih positif sekali ya antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, Mas Umam. Tapi kemudian sikap Presiden Jokowi yang sebegininya nih Mas, ini suatu hal yang wajar dalam masa transisi pemerintahan yang lama ke yang baru, atau ada makna spesial sebenarnya? Wajar dengan makna spesial. Oke, lengkap berarti ya. Lengkap. Karena begini, kalau misal kita coba berangkat dari konteks good governance ya, di sejumlah pengalaman pemerintahan transisional itu seringkali memang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Bukan hanya dalam konteks konsolidasi kekuatan politik di internal koalisi, tetapi juga dalam hal
teknis dan juga strategis, seringkali kemudian mereka dihadapkan pada belum adanya aturan, kemudian mekanisme yang memang belum terjaga dan sebagainya. Misalnya terkait dengan konteks kebijakan khusus, entah itu makan gratis dan sebagainya. Kalau misal kepresnya belum ada, kemudian peraturan menterinya belum ada, itu juga akan keteteran. Dan itu butuh beberapa bulan itu untuk menyiapkan itu. Nah oleh karena itu kalau misal kemudian yang disampaikan Pak Jokowi tadi konteksnya adalah pesan keberlanjutan, kemudian bisa menjembatani konteks transisi itu, tentu sangat baik. Dalam konteks keberlanjutan, maka itu menjadi penegasan bahwa Pak Jokowi menjembatani ini sebagai sebuah proses kelangsungan pemerintahan yang akan datang. Tetapi yang memang yang spesial, nasi goreng makan telur aja itu spesial. Begini, kalau misal kita cermati, ada satu adagium sering disampaikan oleh Milton Friedman. Dia sering mengatakan dari salah satu bukunya 1975 itu, there is no such thing as a free lunch. Bahasa kita ya nggak ada makan siang gratis. Meskipun Pak Prabowo akan ini membuat makan siang gratis. Tapi dalam perspektif Milton Friedman tidak ada makan siang gratis. Artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi memang dalam konteks tertentu itu adalah dukungan dalam konteks governance, tata kelola pemerintahan. Tetapi dalam konteks politik rasa-rasanya itu adalah bagian dari ekspresi sense of belonging. Karena pada saat yang sama barangkali Pak Jokowi juga merasa memiliki saham politik atas pemerintahan baru ke depan. Nah kalau misal kemudian demikian, maka yang kemudian menjadi pertanyaan adalah tentu there is no such free lunch itu yang kemudian perlu dicerna lebih lanjut. Apakah kemudian Pak Jokowi masih akan memiliki pengaruh baik secara teknis maupun strategis dalam konteks penentuan kebijakan ke depan, ataukah dalam bahasa vulgarnya, apakah masih ada akan proses lanjut cawe-cawe ke depan, ataukah kemudian ini menjadi kekuatan bayang-bayang yang kemudian bisa berdampak pada sistem presidensialisme itu sendiri, yang otoritas, yang memang di tangan presiden terpilih. Nah kalau misal kemudian ini terjadi, tentu akan menciptakan situasi instabilitas politik yang tidak produktif. Nah oleh karena itu ini di satu sisi harus kita cermati, tetapi di sisi lain tentu rasa-rasanya Pak Prabowo dan juga lingkar dekatnya tampaknya harus menjaga situasi supaya kemudian tidak ada fenomena matahari kembar di dalam konteks pemerintahan baru atas nama punya saham politik yang besar dalam proses pemenangan kemarin, tetapi kemudian dalam proses praktiknya barangkali ada situasi yang kemudian bisa berpotensi memunculkan gejolak ke depan. Tidak ada makan siang gratis, padahal program unggulannya Pak Prabowo ini ada makan siang gratis. Bang Noel nanti mungkin bisa menanggapi mengenai hal ini, betulkah itu yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Tapi dijawabnya nanti Bang Noel. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.